Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semua? Masya Allah, cerah-cerah calon-calon penghuni surga. Semoga Allah lapangkan rezeki kita. Semoga Allah memudahkan segala urusan-urusan kita. Semoga Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak cucu keturunan kita soleh dan solehah. Jika Allah menghendaki kita kembali kepadanya, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu sebelum pandemi Pak Haji, saya di sini ya. Masih ada yang ingat Bu? Alhamdulillah. Materi kita apa waktu itu? Alhamdulillah ya. Inilah yang membedakan dunia saat ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Luar biasanya hal-hal yang tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Islam sangat menganjurkan, akan tetapi sekarang menjadi terhambat, bahkan dilarang sementara karena adanya pandemi. Yang pertama, mana ada dari dulu sholat pakai masker Pak? Ada enggak Pak? Tidak ada riwayatnya. Dari dulu zaman Rasulullah yang namanya bermusafahah itu kan sangat dianjurkan Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah ketika bermusafahah, bersalam-salaman, tidak pernah mendahului melepaskan tangannya, melainkan menunggu dulu orang yang bersalaman itu melepaskan diri. Lah sekarang bersalaman saja? Oh nggak boleh apa boleh? Boleh tak pakai penghalang ya Pak ya? Masya Allah. Tapi ini sesungguhnya Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat dari beberapa sudut yang lain, coba kita lihat. Islam mengajarkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Kita lihat lagi, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mencintai orang-orang yang rajin bersuci. 1400 tahun yang lalu Islam mengajarkan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Ibu sudah tahu cara mencuci tangannya? Seperti apa Bu? 6 langkah? Oh Ibu pandai. 6 langkah membersihkan tangan. Gimana saja Bu? 1? Cek. Terus gimana Bu? Terus disela-sela, lalu gitu ya Bu ya. Ibu jarinya sampai di subhanallah. Iya, itu yang ngajari siapa Bu? Rasul Bu dulu yang mengajari. Iya, cara membersihkan tangan itu kan kata Rasulullah, wudu tidak sah jika tidak disela-selai kan? Halo? Kaki juga demikian. Apalagi manakala kita berhadas besar atau mandi junub. Suka begitu Bapak Ibu? Iya betul, yakin? Disela-sela dulu, enggak gerusak-gerusuk. Bapak, halo ya Allah, terima kasih. Saya udah dibawakan Bapak tadi. Oh ya. Iya, terima kasih Bapak, Masya Allah. Bahkan di dalam ketika kita mandi besar, Bu, maaf, ada yang suka terlewatkan atau terabaikan
terabaikan. Di tubuh kita ada yang berlubang, ada yang setengah lubang. Betul tidak Bapak Ibu? Suka disempurnakan ini? Apa saja yang lubang? Apa saja yang lubang? Hidung, 2. Telinga, apalagi? Apa? Mulut, apalagi? Apa Pak? Betul, kubul dan dubur. Jadi kalau yang lubang itu yang ada lanjutannya sampai ke dalam, lubang. Tapi ada yang setengah lubang, biasanya ini yang agak terabaikan. Apa Bapak Ibu? Mata berlubang nggak? ada selain mata apa Pak? Yang setengah lubang apa Bu? Tidak ada lanjutannya, tapi ada lubangnya, maka disebut setengah lubang. Pusar Bu. Kalau bagi yang tidak, apa Pak yang menonjol keluar itu apa? Bodong. Nah, bagi yang tidak bodong, tapi kan yang bodong sedikit ya Bu ya. Apalagi ini seperti saya kayak gini kan, lebar-lebar badannya, mesti itu makin dalam itu bolongannya, ya kan? Itu kadang-kadang ketika mandi besar lalai Pak. Suka dikit-dikit gini kan? Tuh kan nggak pernah. Nah, terus mandi besarnya bagaimana dong? Gusak-gusuk gitu ya? Waduh ya Allah. Pak, jangan-jangan Bapak kita juga iya ya Pak ya? Suka Pak gini-gini Pak? Mau kapan? Ya, jadi pengajian hari ini mandinya disempurnakan, dikurang-kurang. Ya, mandi besarnya. Ya, ini Bapak Ibu. Kenapa? Ingat jamaah rahimakumullah, bahwasannya mandi besar itu membasuh tubuh, membasahi seluruh tubuh ini dengan air. Jika ada air, jika tidak ada air, jika tidak ada air pakai apa Bu? Wudu, tayamum. Bagaimana tayamumnya kalau mengganti mandi besar? Berguling-guling di depan pasir, di depan rumah. Gimana? Ada yang pernah tayamum mengganti mandi besar? Ada. Siapa menang-menangan? Gak pernah kelihatannya di sini ya Pak ya. Karena air sangat berlimpah. Pernah nggak ada kekeringan Pak di sini Pak? Kapan? Gak ada. Ada ya. Nah ketika ada, terus ada berhubungan nggak dengan suami istri? Enggak, bertahan. Padahal waktu itu panasnya kekeringannya 2 tahun ya Pak. Kuat, Masya Allah, luar biasa ya. Jangan sepelekan hal-hal kecil di dalam agama. Tidak ada yang kecil kecuali dalam aturan syariat agama Islam itu semuanya pasti itu akan memberikan hikmah dan penyempurna terhadap kewajiban-kewajiban yang lain. Bahkan Allah sendiri menyampaikan dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Omikron itu makhluk bukan? Makhluk kelihatan tidak? Tidak. Ibu bapak yakin ada Omikron? Yakinnya dari mana? Dari yang sakit. Kalau ibu tidak sakit berarti tidak kena ibu bapak. Tidak merasa yakin dengan adanya Omikron. Allah ciptakan Omikron ini, Allah ciptakan COVID-19 ini, Allah ciptakan virus yang tidak nampak oleh mata ini. Pasti Allah punya tujuan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sekecil apapun yang diciptakan oleh Allah itu dalam kesia-siaan. Tidak ada yang sia-sia. Semua pasti akan memberi manfaat. Semua pasti ada hikmahnya di hadapan Allah, bahkan di hadapan segenap manusia. Ada sementara saudara-saudara kita sampai menentang Omikron itu tidak ada, itu siasatnya pemerintah dan lain sebagainya, begitu ya. Silahkan saja, boleh berkata demikian. Toh bagi saudara-saudara kita yang pernah terpapar barulah akan terasa, betul ya Pak ya. Di sini ada yang terpapar, tidak ada ya, alhamdulillah ya. Masya Allah, kita doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahkan Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita di surah pertama setelah Al-Fatihah. Coba kita lihat di surah Al-Baqarah ayat ketiga. Allah sudah mengingatkan kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat 2, ayat ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minu. Alladzina orang-orang yu'minu yang beriman bil ghaibi terhadap segala sesuatu yang gaib. Segala sesuatu yang tidak nampak Allah ciptakan, ada yang nampak, ada yang tidak nampak, ada yang zahir, ada yang batin, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Salah satunya adalah virus Omikron, tidak nampak kasat mata, Pak. Hanya bisa dilihat mungkin dengan menggunakan alat-alat tertentu. Allah sudah mengingatkan kepada kita, kita wajib beriman kepada sesuatu yang tidak nampak, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak nampak, jin tidak nampak, setan tidak nampak. Tapi kita wajib beriman. Kemudian setelah Allah mengingatkan itu, berikutnya adalah wa yuqimunas shalah. Dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, tinggal 28 hari menjelang Ramadan. Bapak, sudahkah kita bersiap-siap menghadapi Ramadan? Apa yang sudah disiapkan? Ibu, Bapak? Satu, apa Bu, Pak? Oh, menu untuk berbuka. Oh ya, boleh. Ya boleh, Pak. Enggak apa-apa. Menu berbuka. Terus kemudian niatnya niat apa, Pak? Niat ibadah, apalagi Bu? Tuh Bapak sudah berniat ibadah, bagus ya, Masya Allah. Ada lagi Bapak Ibu, silakan, apa lagi? Shopping, ya, Masya Allah. Bayar hutang, sudah bayar hutangnya? Sudah. Mas ada yang belum? Hutang apa ini? Oh, hutang puasa. Apa hutang puasa maksud Ibu? Bukan hutang ke sana, bukan hutang yang lain, hutang puasa dulu ya. Hutang puasa wajib dibayar. Tolong dipersiapkan mumpung masih ada kesempatan, masih ada 28 hari. Kalau Bapak insya Allah tidak punya hutang puasa ya Pak ya. Ada Bapak yang hutang puasa? Karena apa? Karena perjalanan mungkin kemarinnya sedang kemana gitu ya, tahun yang lalu. Tapi kan tahun yang lalu nggak boleh kemana-mana ya. Sudah 2 tahun tidak boleh Ramadannya, tidak boleh kemana-mana kita. Hutang puasa harus dibayar. Yang tidak sanggup membayar dengan puasa, maka dibayarlah dengan fidyah. Di sini sudah ada yang fidyah? Insya Allah tidak ada ya Pak ya. Alhamdulillah masih kuat-kuat semuanya ini, sehat-sehat semuanya. Makanya bisa berangkat ke majelis yang mulia ini. Semoga Allah hitung setiap langkah kita di akhirat kelak menjadi saksi yang dapat memberatkan terhadap kebaikan dan memantaskan kita mendapat berkah dan ridha Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka senantiasa kita berterima kasih ini kepada seluruh panitia Gor Pajar ini, penyelenggara. Ya, semoga pemilik Gor Pajar ini Allah senantiasa karuniakan berkah, dipanjangkan umurnya, rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap berapa bulan sekali ini Pak Haji? 1 minggu. Seminggu sekali. Masya Allah, luar biasa. Dan saya yakin bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kelak Gor Pajar ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa ibu dan bapak setiap hari Ahad hadir di majelis ini. Besok yang jadi saksi Gor Pajar, Pak Fajarnya, Pak Fajarnya juga insya Allah menjadi saksi.
Maka ibu bapak jamaah rahimakumullah, jangan sepelekan setiap kehadiran kita di majelis taklim, karena saudara-saudara kita sebelah kita ini bisa jadi saksi kelak. Tolong diingatkan kepada malaikat dan Allah ya bapak ibu ya. Jika ibu dan bapak masuk duluan, diingatkan kepada Allah, ajaklah bahwa saya pernah di sini ikut bersama-sama belajar dengan bapak ibu. Bu, Pak, tapi pesan utama agar kita mendapat berkah itu Allah, sholat yang benar. Sudahkah sholatnya yang benar? Kok insya Allah? Insya Allahnya kok nggak yakin? Oh, kenapa bapak ibu masih seperti itu? Yuk kita coba mengingatkan ulang saja, ya. Sholat kita sudah seperti apa sebagai bekal kita di bulan Ramadan yang akan datang. Berbeda antara orang yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu dengan yang tidak bersiap-siap. Betul ya Pak ya? Beda enggak? Sudah pernah dengar nama Sumayyah? Sudah barusan ya. Sumayyah itu wanita pertama yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala akibat mempertahankan keimanannya di hadapan Abu Jahal. Dipaksalah Sumayyah untuk mengucapkan Tuhanku bukan Allah. Karena beliau tidak mau mengatakan itu, dibuatlah 4 pancang, 4 tiang. Setiap tiang diambil tali, lalu tangan kaki direntang, ditarik pakai 4 arah. Kaki kedua arah, tangan kedua arah, ditarik Bu oleh 4 orang. Kira-kira menurut ibu sakit nggak? Banget Pak, Bu. Akan tetapi Sumayyah siap. Sudah siap beliau menghadapi kematian, sudah siap beliau disiksa, mempertahankan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Karena kesiapannya, maka ketika kerak ditalik sampai meninggal dunia, Sumayyah sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita ingat kembali seorang yang sudah bersiap-siap menghadapi kematian, bersiap-siap menghadapi apapun. Bilal bin Rabah, manakala disiksa, dicambuk, berdarah-darah, berlumur-lumur darah, nyaris tidak ada keluar sekata-kata pun kecuali kata Allahu Ahad, Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Hanya itu yang keluar Pak, tidak ada keluhan, tidak ada tangis. Bahkan sampai ketika diangkat batu yang sedemikian besar oleh beberapa orang ditimpakan ke badannya Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah hanya mengatakan ya Allah, cuma bilang ah, 1 kali saja bilang ah. Setelah itu Ahadun Ahad, Ahadun Ahad lagi. Kenapa? Siksaan itu tidak terasa sakit apabila kita sudah merasa siap. Betul nggak Bapak Ibu? Orang yang tidak siap sakitnya luar biasa Pak. Orang tidak siap miskin. Ada saudara kita Pak, ya tidak perlu menyebutkan namanya, ketika usianya sudah 56 tahun sudah mulai galau Pak, karena 58 tahun itu mau pensiun. 56 tahun masih 2 tahun sudah gelisah. Ternyata betul Pak, 58 tahun betul jatuh waktunya pensiun Pak. Baru terima surat sampai di rumah stroke Pak. Iya. Ketika saya silaturahim ke rumah, Bapak ada apa kok sampai seperti ini? Saya belum siap untuk pensiun. Anak saya masih ada yang kecil, rumah saya masih seperti ini, saya masih punya tunggakan ini, tunggakan itu. Karena tidak siap kan Pak? Tapi kalau siap, senyum aja kan Pak. Hutang, oh biarin aja hutang, nanti kalau dibayar ya sempurna ya Pak ya. Lah hutang kan kalau dibayar baru selesai kan? Kalau tidak dibayar selesai enggak? Tidak, sampai di akhirat aja tetap masih akan ditagih hutang itu.
Kalau kita siap menghadapi apapun termasuk menghadapi Omikron saat ini, insya Allah Allah sudah menyertakan kekuatan di dalam diri kita. Bukankah Allah sudah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Bukankah Allah sudah mengingatkan, aku sudah sertakan kemampuan dalam setiap usaha kalian. Apapun yang diberlakukan oleh Allah, aku telah siapkan segala-galanya. Kenapa kita harus takut dengan segala yang ada pada saat ini? Omikron bukan untuk ditakuti, tapi untuk diwaspadai. Inilah bentuk cintanya Allah kepada kita. Jangan-jangan bahwa seorang muslim yang meninggal dalam keadaan pandemi dijamin oleh Allah, jika meninggalnya dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jaminannya adalah mati syahid. Subhanallah, luar biasa. Tidak perlu ditakuti Bapak Ibu. Sekarang bulan Ramadan tinggal berapa saat lagi? Tinggal apa yang sudah kita siapkan. Maka Allah mengingatkan lagi kepada kita, wa tazawwadu, berbekallah kalian untuk dunia maupun akhirat. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah. Sekali lagi, salah satu bentuk takwa seorang muslim, seorang mukmin adalah melaksanakan sholat yang benar dulu. Karena sholat yang benar dijamin oleh Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari segala perbuatan keji dan mungkar. Nah, maka sholat yang seperti apa yang dapat mencegah perbuatan keji mungkar itu? Ketika saya bertanya, apakah ibu dan bapak cinta Rasulullah? Siapa yang tidak ingin seorang muslimnya untuk bertemu dengan Allah? Semuanya pasti ingin bertemu dengan Allah. Maka di surah Al-Kahfi yang sering kita baca di ayat terakhir, ayat 110, bagaimana itu bunyinya, Pak? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berkeinginan kembali bertemu dengan Allah dan Rasulnya, falyamal amalan salihan, maka beramal solehlah. Amal soleh macam apa yang harus diutamakan? Awwalu ma yuhasabu indal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali amal soleh yang akan diperhitungkan dihisab di hadapan Allah adalah sholat dulu, Bu. Pak, idza saluhat salatuhu saluhal amalu kullu. Jika salatnya benar, salatnya baik, maka amal yang lainnya dihitung baik oleh Allah. Tapi idza fasadat salatuhu, apabila rusak salatnya di hadapan Allah, fasadal amalu kullu, rusak seluruh amal-amal baiknya. Maka kita ditentukan dengan salat dulu. Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu saya mengingatkan kepada ibu dulu khususnya, Pak, mohon maaf karena ini banyak yang lalai di antara ibu. Kadang-kadang tidak merasa bahwa ini adalah menggugurkan sholat. Nah, maaf. Nah, ini ada ibu bertiga kan di depan ini yang tidak pakai masker ya, Bu ya. Nah, nggak apa-apa ibu. Justru saya ingin tidak pakai masker, ibu. Jangan dipakai ibu maskernya, nggak usah. Nah, coba ibu bisa berdiri sejenak. Maksud saya ingin memastikan biar Bapak juga bisa lihat yang di belakang semuanya kepada ibu. Bisa berdiri ibu, mohon maaf, mohon izin. Salah satu aja. Nah, boleh. Bismillah. Ibu menghadapnya ke sana, Bu. Baik, terima kasih. Belum ibu, belum. Sambil melihat ke Bapak juga. Ada Bapak, suami ada? Suaminya ada? Oh, tidak ada. Kenapa nggak ikut? Oh, lagi kerja. Makanya yang pintar itu biasanya ibu-ibu, Pak, karena ngajinya paling sering. Ini penuh ibu-ibu, Bapak nggak sampai separuhnya. Nah, gitu. Makanya ketika pulang ibu oleh-olehnya harus disampaikan ke Bapak ya.
Jangan lupa. Bu, Pak, coba diperhatikan Ibu. Coba diperhatikan oleh semuanya, mohon maaf. Sekilas saja Bu, Bapak. Adakah menurut Bapak dan Ibu aurat Ibu yang masih terbuka? Ada enggak? Tidak ada. Bapak? Yakin tidak ada, Pak? Ibu bergeser melihat ke saya sedikit, Ibu. Nah, baik, terima kasih. Coba diperhatikan Ibu. Kalau Ibu dan Bapak memperhatikan, saya sampaikan Ibu ketika sholat seperti ini tidak sah, Pak. Karena ada aurat yang terbuka. Ini di bawahnya, Bu, coba lihat. Nah, betul nggak? Ini bagian bawah sini aurat, Bu. Awas, hati-hati. Al-auratul hurrati jami'u badaniha. Auratnya perempuan yang merdeka seluruh tubuhnya, illal wajhi wal kaffaini, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Mana yang dimaksud wajah? Yang dimaksud wajah adalah ketika kita berhadap-hadapan bertatap, itu yang paling nampak itu adalah wajah. Ya, jadi batasnya wajah dari atas tumbuhnya rambut, sebelah kiri dan kanan ada daging tumbuh, Pak, di telinga ini. Ada ya, Bu, ya? Kemudian turun ke bawah tulang rahang. Ini tulang rahang. Ke bawah lagi tulang dagu. Berarti di belakang dagu ini termasuk bukan wajah, iya kan? Maka di belakang dagu ini termasuk aurat, Bu. Maka jika Ibu sholatnya masih seperti Ibu tadi, Bu, ya, besok sudah tidak ya? Jadi Ibu ruku itu harus sampai sini, Bu, sampai mengelilingi tulang. Pak, jangan-jangan istri Bapak juga begitu di rumah? Pernah dilihat? Enggak pernah, boro-boro. Ayo Pak, kita saling mengingatkan, ya. Ini, maaf, ini bukan hal kecil, ini hal besar. Akan tetapi seringkali kita lalai dengan kondisi ini. Satu. Yang kedua, pada saat sholat yang seringkali kita abaikan, Pak, mohon maaf. Ibu juga, Bapak juga. Ini maaf ketika peci saya seperti ini, Pak, maaf. Ketika sujud yang kena bukan dahi, tapi yang kena apa? Peci. Ibu ketika sujud pun demikian, karena ibu rukuhnya biasanya sampai ke sini. Merasa enggak? Sebagian besar. Bahkan ibu lebih parahnya lagi, sudah ini ketutup, nanti sujud di atas ruku. Ada yang begitu? Ruku itu bukan buat sujud atau buat apa, Bu? Maaf Pak ya, ini harus saya sampaikan. Ini kelihatannya sekali lagi hal kecil. Awas, Bu, Pak. Nah, tapi ini sekali lagi ini saya sampaikan dua-duanya dulu, Pak. Menurut Imam Syafi'i, apabila dahi ini terhalang, jangankan oleh peci, jangankan oleh kerudung, satu lembar rambut saja yang menutupi dahi sehingga menghalangi pada saat sujud, menurut Imam Syafi'i tidak sah, Pak. Menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Hanafi sah, karena tujuan bersujud itu bukan semata-mata meletakkan atau mengenakan kening ke tempat sujud, akan tetapi merendahkan diri kita di hadapan Allah serendah-rendahnya. Jadi ketutup tidak apa-apa karena ini bukan dari bagian intinya. Mau ngambil yang mana, Pak? Bu? Ya silahkan, boleh yang mana. Tapi diingat lagi, Bu, Rasul menyampaikan bahwa rukun anggota sujud itu ada 7. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita harus kembali ke sini. Rukun anggota sujud itu ada 7. Yang pertama 2 telapak tangan. Yang kedua 2 lutut. Yang ketiga sudah berapa ini? 4 ya. Kemudian yang berikutnya 2 ujung jari apa ujung kaki? Ujung jempol. Nah, maka ini nanti akan kita luruskan. Ya, nanti saya akan minta relawan untuk maju. Ya, sudah 6 ya. 2. Insya Allah yang benar adalah 2 ujung kaki, Pak. Nanti akan kita contohkan ya. Baik. Yang berikutnya, yang ke-7 apa? Rasul, engkau sudah menjelaskan
anggota sujud? Ada 7. Tadi yang 6 sudah disebutkan. Lah yang satunya apa? Yang ketujuh kata Rasulullah, kening. Kening, Pak, kata Rasulullah. Ini hadis yang pertama. Kening. Iya. Tahu maksudnya apa, Bu? Maksudnya adalah kening harus nyentuh, hidung pun harus ikut nyentuh, gitu loh, Bu. Ini sempurnanya ketika sujud. Oh, jelaskan kepada kami wahai Rasul tentang 7 anggota sujud. Dijelaskan yang 6 seperti tadi. Berhenti Rasulullah. Lalu sahabat bertanya lagi, wahai Rasul yang satunya lagi apa? Yang satunya lagi Rasul tidak menyebutkan, cuma menunjuk. Gitu, Pak. Artinya kening dan hidung harus kena, gitu loh. Nah, bagaimana kalau ada berhalangan seperti sekarang hidung jadi tidak kena kan? Karena terhalang, atau karena ada madharat, tidak apa-apa, karena yang tetap yang wajibnya adalah bagian keningnya. Maka berikutnya saya mohon izin berdiri, Bapak. Ada satu relawan mohon izin ke sini. Saya ulangi saja. Rukun sholat ada 13, Pak. Apabila tumakninahnya dipisah, Pak. Tumakninah itu ada 4 kali. Apa itu tumakninah? Sukutun ba'da harakatin biqadri subhanallah. Berhenti sejenak setelah melakukan gerakan seukuran minimal mengucapkan subhanallah. Itu adalah tumakninah. Tumakninah dalam salat ada 4. Pertama ketika ruku, yang kedua ketika i'tidal, yang ketiga ketika sujud, yang keempat ketika duduk di antara 2 sujud. 4 kali ini jika tidak terjaga tumakninahnya batal salatnya kata Rasulullah. Karena salat ditentukan pertama, la salata illa bi qiraatil Fatihah. Tidak sah salat jika Al-Fatihahnya tidak sempurna. Yang kedua, la salata illa bi tumakninatin. Tidak sempurna bahkan tidak sah salat seseorang jika tumakninahnya tidak sempurna. 4 kali tumakninah. Maka nanti akan kita peragakan. Saya akan memperagakan dari awal saja. Ya, Pak. Pertama, rukun yang 13 itu kita bagi 3 macam. Ada rukun hati. Hanya 1, yaitu mengucapkan niat. Jadi kalau masih ada yang mengucapkan niat di bibir, berarti dia tidak mengikuti rukun hati. Niat diucapkan di dalam hati. Jadi ya, terserah mau pakai lafaz boleh, usolli boleh, mau saya berniat salat silahkan, tidak masalah. Yang penting awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang pertama, yang kedua rukun bacaan. Sebentar ya Pak saja. Rukun bacaan ada 5, Pak. Makanya sebetulnya tadi saya ingin kalau keburu waktunya ini sampai zuhur kan, Pak? Loh, kita nggak bertemu lagi loh sampai bulan Ramadan. Mau tetap puasa salatnya seperti hari kemarin? Nah, rukun ucapan ada 5, Pak. Tolong perhatikan. Yang pertama mengucapkan Allahu Akbar, 1, pendek. Yang kedua pendek lagi, Assalamualaikum, mudah sekali untuk mengucapkan. Yang ketiga membaca yang sudah sangat kita hafal, Al-Fatihah. Yang ketiga. Yang keempat adalah membaca tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatu lillah wassalawatut thayyibat. Dan seterusnya sampai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya tasyahud. Yang kelima terakhir adalah membaca sholawat. Maka jika ada yang sholatnya manakala tasyahud awal atau tasyahud akhir hanya terhitung setengah menit, saya yakin itu belum sempurna, Pak. Sudah pernah dicek bacaan sholatnya, Pak? Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah rukun gerakan. Rukun gerakan ada 7, Pak. Kalau diperhatikan, yang pertama, ingat Pak, yang namanya rukun jika tidak dilakukan maka sholatnya gugur, tidak sah, betul Pak? Ya. Itu rukun. Maka awas hati-hati jangan sampai tertukar dengan yang sunnah. Tapi kalau yang sunnah jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan rugi, kata ibu. Nah, pertama dari posisi berdiri, mohon perhatikan. Ini posisi berdiri Pak Ustaz yang belum benar. Ya, nggak apa-apa kan namanya juga
juga menjadi contoh ya. Ibu bapak mau diperhatikan, posisi berdiri yang benar adalah jari-jari kaki lurus ke kiblat, lurus Pak, bukan tidak digeser. Jadi caranya lurus itu ibu bapak perhatikan, mohon maaf, antara ibu jari dengan tumit itu jaraknya sama. Perhatikan, kalau saya buat jengkal depan belakang sama satu jengkal, nah maka ini seperti ini. Nah ternyata kerap biasa kan? Iya, soalnya kita kan biasanya upacara begini. Kalau upacara kan rata-rata ini. Nanti kita buktikan ya di rumah, coba. Satu hari mungkin bisa, besok lusa 2 hari berubah lagi Pak, ini lagi Pak. Nah, terus Pak, seperti itu. Ini yang pertama Pak ya. Rukun yang pertama gerakan adalah berdiri tegak menghadap kiblat bagi yang mampu. Jadi Bapak kan mampu, Pak Ustaz. Maka ini berdiri menghadap kiblat bagi yang mampu. Oke, baik. Yang kedua, ini yang sunnah Pak, maaf ya. Yang sunnah adalah takbiratul ihram itu rukun apa sunnah Pak? Halo? Yang rukun apanya? Ada 2 soalnya. Ada ucapan, ada gerakan. Ada gerakannya. Gerakannya itu ada angkat tangannya. Iya. Angkat tangan hukumnya sunnah Pak. Rukunnya tadi yang disebutkan, mengucapkan Allahu Akbar. Apakah harus angkat tangan ketika mengucapkan Allahu Akbar? Tidak wajib angkat tangan. Wajibnya itu mengucapkan Allahu Akbar, itu rukunnya. Angkat tangan hukumnya sunnah. Ya. Baik, apa yang kita mau? Meskipun sunnah kita sampaikan dulu. Ya. Yang sunnah ini. Angkat tangan, coba. Sebelum kita lanjut ke angkat tangan, posisi jari-jari Pak. Jari-jari itu dalam sholat ada 3 macam. Pertama rapat, yang kedua renggang, yang ketiga direnggangkan. Yang pertama ketika rapat pada saat sujud. Sujud Rasulullah dalam beberapa riwayat sampai-sampai ibu jarinya saja ikut lurus menghadap kiblat. Seperti ini Pak. Sujud. Tidak ada celah sama sekali. Ini posisi sujud yang benar. Yang pertama, yang kedua ini direnggangkan. Ada renggang, ada celah. Ini pada saat takbiratul ihram atau takbir intiqal. Nah, seperti Bapak tadi sudah sempurna. Dan ketika takbiratul ihram atau intiqal, posisi telapak tangan selalu harus menghadap kiblat. Maaf, jadi tidak ada yang takbiratul ihram seperti ini. Masih ada begini? Ada? Siapa? Jadi Rasul tidak pernah mengajarkan takbiratul ihram begini Pak. Ya, menghadap kiblat. Nah, jadi itu ya. Yang ketiga direntang Pak. Kapan direntang? Pada saat ruku. Ruku posisinya seperti ini. Ya. Direntangkan, persis memegang lutut. Oke, baik. Mari kita lihat Pak. Allahu Akbar. Ya, turun lagi Pak. Takbiratul ihram posisi angkat tangan pertama ke dada, Allahu Akbar. Yang kedua sejajar bahu, Allahu Akbar. Yang ketiga sejajar telinga, Allahu Akbar. Ibu pakai yang mana, Bapak? Oh, telinga. Pakai telinga apa pakai tangan? Pakai tangan ya. Jadi saya ulangi. Pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Bapak tolong Ibu jangan terlampau soleh. Biar tiga-tiganya, karena kita umat Rasulullah, cinta Rasul, tiga-tiganya dipakai. Allahu Akbar. Jangan. Satu aja. Ya. Atau apa ini satu gerakan tapi dapat 2. Allah. Itu juga jangan. Jangan terlampau soleh, satu saja ya. Mari kita lihat. Mari Pak. Allah. Nah ini sejajar mana ini? Sejajar bahu ya. Nah, ini sudah sangat baik. Mari sekarang kita lanjut bersedekah. Ya, bersedekah yang terbaik gimana posisinya? Ya, baik, saya sampaikan. Bersedekah Bapak posisi dulu ya, posisi dulu. Posisi bersedekah di dada Pak. Mana yang namanya dada?
Yang namanya dada menurut sepakat ulama di atas pusar, di bawah tenggorokan. Bapak, untuk di atas pusar? Jadi kalau misalnya tenggorokannya di mana? Sini kan? Jadi kalau misalnya ada yang bersedekap di sini, betul nggak? Betul nggak Pak? Kan di bawah tenggorokan. Di sini? Di sini? Allah, kok santai bener. Santai betul ya, Masya Allah. Nah, jadi posisinya di dada. Kalau Rasul, di manakah posisi sedekap yang paling utama? Maka kata Rasulullah, di ulu hati. Mana ulu hati? Ya. Jadi enak Pak, lihatnya juga coba Bapak perhatikan. Mantap kan? Udah gagah, cakep. Iya Pak, memang betul Pak. Loh, dalam sholat itu Pak, cuma ada etika, ada estetika. Etikanya ada biasa di aturannya. Estetikanya indah Pak, dilihat coba. Kalau kakinya udah diri lagi kan? Belum satu rakaat. Sudah miring aja. Sudah miring. Nah baik, coba diperhatikan. Nah, berikutnya. Bapak Ibu sudah ya untuk posisi tadi berarti yang sempurna yang paling utama. Berikutnya, bagaimanakah cara memegang tangan? Fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra. Rasul manakala setelah takbiratul ihram, beliau meletakkan. Ingat, meletakkan. Sekali lagi, kalau meletakkan itu cuma begini, menempelkan. Nah, ini meletakkan. Ada 3 posisi Bapak, perhatikan Ibu ketika bersedekap. Pertama, persis telapak tangan dengan telapak tangan seperti ini. Ini meletakkan. Jadi boleh ditaruh sini, di sini. Maka kalau Bapak pernah melihat ada yang di sini kan, pasti diletakkan seperti ini. Yang pertama. Yang kedua, meletakkan persis antara 2 sendi seperti ini. Tapi sekali lagi diletakkan, bukan dicengkram. Awas, ini mencengkram ini. Meletakkan persis bersinggungan ini. Nah, seperti ini. Ya. Yang ketiga adalah tangan kanan menggenggam pergelangan kiri. Menggenggam. Kalau menggenggam itu 4 dan 1, Pak. Ini menggenggam. Nah, seperti ini. Bapak Ibu yang mana? Boleh, silahkan. Meletakkan silahkan, ke sini silahkan. Tapi Rasul sekali waktu sampai bilang, wahai sahabat, ingin tahukah kalian dan inginkah aku tunjukkan siapa orang yang sombong dalam sholat? Kata Rasul. Maka sahabat serentak menjawab, ya, tolong tunjukkan kepada kami. Maka Rasul memberikan contoh seperti ini Pak Ustaz. Nah, orang yang pegang seperti ini adalah orang yang sombong kata Rasul. Iya Pak. Jadi orang yang memegang ketika bersedekap tangan kanannya memegang siku, inilah orang yang sombong kata Rasulullah Pak. Ada yang begini Pak. Atau mungkin lagi musim dingin, Allahu Akbar. Ada yang begitu. Masya Allah. Jangan ya Bu ya. Ini hal yang meskipun sunnah tapi mari kita lakukannya sempurna-sempurnanya. Berikutnya, biasanya yang masih banyak sekali terjadi pada saat ruku. Mari kita ruku. Nah, mencengkram ya Pak. Mohon maaf biar kelihatan Pak. Menghadapnya ke sana aja. Nah, baik. Tolong Bapak Ibu diperhatikan. Prinsip ketika ruku yang pertama, tangan lurus. Yang kedua, pastikan jari-jarinya mencengkram lutut Pak. Maka insya Allah dengan posisi seperti ini, syarat dari ruku adalah qarahil wahid, seperti papan yang satu atau seperti rata-rata air. Maka kalau rukunya sempurna, maaf, ketika saya menyimpan gelas di atas Bapak, lah ini memang syaratnya begitu Pak. Syaratnya begitu karena Rasulullah mencontohkan juga begitu. Kalau saya tidak mencontohkan, berarti saya tidak mencontoh Rasulullah. Berarti harus iya. Jadi ini harus ditaruh Pak. Ini untuk membuktikan saja, mohon maaf.
Kalau sudah terdiam berarti ini ruku yang benar. Paham ya Bapak Ibu? Ya, baik, terima kasih. Belum selesai. Mari sekarang kita lanjutkan. Kita langsung ruku ya. Ruku sudah ruku ya. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, tidak setiap gerakan itu sunnah angkat tangan, Pak. Ini setiap gerakan angkat tangan, sujud angkat tangan, bangun angkat tangan. Angkat tangan dalam sholat hanya ada 4 kali disunnahkan. Wa yusannu raf'al yadaini fi arba'ati mawadi'ah. Disunnahkan mengangkat kedua tangan pada 4 kali saja. Pertama, indat takbiratul ihram, pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua, qablar ruku. Jadi kan Bapak sebelum ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga, indal i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, bangun dari rakaat kedua, Pak. Jadi rakaat ganjil tidak ada angkat tangan, Pak. Bangun dari rakaat ganjil saking solehnya, Allahu Akbar. Semua angkat tangan. Jangan, tidak ada aturan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Setelah ini kan langsung ruku ya. Baik, coba diperhatikan. Jatuh ruku. Nah, baru miring lagi kan? Dan miring lagi, Pak. Miring lagi, maaf. Mari, langsung bangun. Ini tidak. Ya, sekarang kita sujud. Nah, kan? Sudah kita lihat? Sudah rapat belum? Ini sudah buka. Nah, karena belum biasa. Maaf, perlu lagi buka Ustaz. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, jatuh mau ruku ada 2 macam, diperkenankan dua-dua. Pertama, jatuhkan lutut dulu, ya. Yang kedua, boleh menjatuhkan tangan. Allah Akbar. Dua-duanya sahih hadisnya. Gitu ya. Jadi jangan mempermasalahkan kok ada yang jatuhnya begitu. Yang tidak boleh jatuhnya jidat dulu. Itu betul sempurna. Ya, jadi dua-duanya boleh. Nah, baik. Berikutnya mohon izin Pak Ustaz, menghadapnya ke belakang aja boleh. Masih kurang Pak, masih menghadap berbalik dua arah. Ini dia Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perhatikan. Maaf Pak Ustaz. Yang dimaksud tadi rukun ujung kaki, bukan ujung jari. Kalau ujung jari seperti ini. Nah ini. Ini ujung jari Pak. Yang dimaksud adalah ujung kaki. Mana ujung kaki ini Pak? Maka ini harus tekuk semua. Dan rapatkan tumitnya. Ini Pak. Ya, Ibu tolong perhatikan. Ketika sujud seperti ini posisinya. Tumitnya rapat, ininya tekan semua. Ya. Ini posisi ruku. Sujud. Mari kita duduk Ustaz. Nah, ini namanya sempurna ini subhanallah. Ini duduk iftiras yang sempurna, Pak. Seperti ini. Jadi semua jari-jarinya tertekuk. Ini yang sempurna insyaallah. Ya udah bagus banget ini. Ya, insyaallah. Oke Ustaz, mohon sekarang bangkit ke ya, menghadapnya ke sana lagi, tapi tetap posisinya tadi. Ya. Sekarang bangun dari ruku. Tolong perhatikan Bapak Ibu. Bangun dari rakaat ya, dari sujud. Bangun ada 2 cara. Yang pertama, coba Ustaz bangun. Masya Allah. Bangun yang pertama. Yang kedua Ustaz. Ya. Nah, yang kedua yang belum betul. Yang pertama tadi sudah betul Ibu. Yang pertama Bapak perhatikan. Jari-jari masih memegang lutut. Bangun. Tetap di lutut. Allahu Akbar. 1. Yang kedua, nah ini dilakukan oleh Rasulullah dalam 2 keadaan soalnya. Nah, yang kedua, kepalkan tangannya, letakkan. Ini yang disunnahkan Rasulullah. Jadi tidak ada, bukan tidak boleh bangun dari bawah seperti ini, bukan tidak boleh. Tapi kita tidak mencontoh Rasul. Gitu ya. Karena pada dasarnya kalau memang kita tidak sanggup nggak Pak masih begini coba Pak? Sanggup nggak Ibu? Beda nggak Ibu dan Bapak? Sama Bu, tidak ada perbedaan Ibu dan Bapak, ya.
Karena yang dicontoh adalah Rasulullah. Jadi begitu Pak, bangun seperti ini, ya, tekan. Nah, kalau sudah tidak kuat, pegang kursi, Allahu Akbar. Gak apa-apa. Kalau memang sudah nggak kuat, maksudnya, kalau masih kuat ya semangat. Tapi kalau memang nggak kuat lagi ya nggak usah. Ini ya saja bisa pakai duduk, bisa sambil duduk. Sampai sini, masya Allah luar biasa. Coba nanti dicek, kan udah miring lagi. Mohon maaf ya Pak. Ini posisi yang masya Allah ini luar biasa nih ya. Ya baik. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, bagaimana ketika posisi berjamaah? Maaf ya bapak ibu. Sering kali saudara-saudara kita mempermasalahkan pada saat posisi berjamaah. Posisi berjamaah yang wajib adalah rapatkan safnya. Istawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Caranya merapatkan ada beberapa macam Pak, tolong diperhatikan. Yang pertama, boleh merapatkan kaki dengan kaki. Perhatikan Pak. Nah, seperti ini Pak. Nah, kalau rapatkan kaki, ini agak dibuka Pak. Nah, agak dibuka terus. Sejajar bahu Pak. Kenapa ketika dirapatkan begini harus sejajar bahu? Nanti ketika duduk tahiyat akhir, bagi yang besar badan seperti saya, ini kelindes nanti Pak. Ketika duduk tahiyat akhir Pak, maka harus direntang. Nah, yang pertama. Dan menyentuhkan ini hanya di rakaat pertama Pak. Rakaat kedua boleh seperti ini nanti. Ini hanya untuk mengatur saf saja. Yang pertama, Bapak jangan memaksakan Pak, ada di sebelah yang gak suka, udah bergeser, dikejar Pak. Dikejar, udah jauh-jauh diinjak lagi. Jangan ya, jangan paksakan Pak. Kalau Bapak misalnya sudah bergerak seperti ini, tapi yang lainnya bergeser, sudah jangan dipaksa. Ada cara yang lain, boleh menyentuhkan siku dengan siku. Nah, seperti ini Pak. Atau bahu dengan bahu. Begitu Pak? Jangan ribut aja, hanya gara-gara gini aja ribut. Itu ngejar-ngejar. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ada yang bertanya sampai sini? Tidak ada, baik terima kasih. Terus kemudian satu lagi Bapak Ibu mohon maaf. Pada saat duduk Ustaz mohon maaf. Perhatikan Bapak Ibu, posisi tangan manakala duduk, perhatikan. Tidak menyimpan jari-jari di tengah-tengah paha. Hanya dua yang dicontohkan Rasul. Pertama, ujung jarinya lurus dengan lutut. Seperti ini. Yang kedua, separuhnya turun. Dua-duanya boleh. Gitu ya. Yang tidak ada di sini. Ada yang suka di sini? Tidak ada, alhamdulillah. Termasuk maaf ketika salam. Assalamualaikum Ustaz. Saya masih melihat, mohon maaf sekali. Ada yang suka salamnya suka begini Pak, maaf. Assalamualaikum dibuka tangannya. Assalamualaikum dibuka tangan. Ada yang begitu Pak? Pernah lihat? Pernah. Nah, jadi salamnya biasa saja, gitu ya. Assalamualaikum. Nah, coba diperhatikan. Salam ke kanan. Ya, salam ke kanan. Bapak Ibu perhatikan, awas. Ketika assalamualaikum, bahu tidak boleh bergerak. Jadi jangan saking karena jamaahnya banyak di belakang. Assalamualaikum sampai bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bahu jangan bergerak. Karena Rasulullah manakala mengucapkan salam yang terlihat hanya pipinya oleh jamaah, tidak wajahnya, hanya pipi. Berarti beliau menghadap lurus ke arah kanan dan lurus ke arah kiri. Begitu ya Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah, masya Allah. Kemudian bagaimanakah posisi telunjuk? Maaf, telunjuk ini sunnah Pak. Ya, tidak perlu banyak mempermasalahkan. Tapi sekarang bagaimana cara yang benar ketika menunjukkan begitu? Ketika telunjuk yang benar seperti ini Bapak maaf. Nah, membentuk angka 5, ininya angka 3 dalam tulisan Arab. Ini 5, ini 3. Jadi tengah jari disentuhkan ke ibu jari seperti ini. Gitu ya Pak ya? Ada yang gerak-gerak. At-tahiyyatulillah. At-tahiyyat. Ada. Kok tahu Ibu? Berarti sholatnya nggak bener Ibu, lihat tetangganya gini aja. Jadi kalau ada yang bergerak seperti itu, tidak apa-apa Ibu.
Ya, karena ada sahabat yang di antara 12 orang ada satu yang menyatakan seperti ini, dan itu ada, Bu. Bolehkah? Silahkan saja. Tapi saya terganggu, ya jangan diam. Nah, Ibu masalahnya suka terganggu karena lihatnya orang. Ya, Pak ya. Ayo ya Allah, maaf. Ya, terima kasih. Sampai sini Ibu Bapak jemaah rahmatullah, ada yang mau ditanyakan? Kelihatannya tidak ada ya, sudah sempurna semuanya ya. Paling tidak saya sudah menyampaikan yang singkat ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang pegang HP? Ada yang pegang HP sekarang? Tidak. Ada yang punya HP? Punya semuanya. Ada yang tidak punya? Beli ya. Mohon izin Ibu jemaah rahmatullah, kalau ada yang kebetulan sedang pegang, tolong dibuka YouTube Sinar Qalbun Salim. Sinar Qalbun Salim. Nah, kalau sudah terbuka, ada yang merah kan Bu di kanan? Diklik. Insya Allah jadi jariah Ibu sepanjang hayat. Nah, Ibu maaf, maksud saya di Sinar Qalbun Salim itu ada beberapa, dari mulai wudhu insya Allah. Ada wudhu berdasarkan sunnah yang seperti apa, moga nanti silakan sedikit-sedikit, mudah-mudahan bisa membantu. Kemudian saya menawarkan kepada Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, jika berkenan ini Bu, kan tadi rukun bacaan itu ada 5 macam. Allahu Akbar, Assalamualaikum, terus kemudian surah Al-Fatihah, kemudian At-Tahiyat. Ya, tahiyat awal dan tahiyat akhir ya, dua-duanya sama. Jadi yang membedakan tahiyat awal dan akhir itu hanya apa Pak? Yang membedakan tahiyat awal dan akhir itu apa bacaannya? Bacaan? Nah, ini dia nih sholawat. Yang membedakan adalah doa sunnah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Jadi kalau mau sempurna sholatnya, tahiyat awal sampai hamidum majid, tahiyat akhir juga hamidum majid, ditambah dengan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam sampai masihid dajjal. Jika berkenan sekali lagi, boleh Ibu Bapak silakan rekam bacaan Bapak, khususnya tahiyat akhir aja ya, yang rukun, atau Al-Fatihah juga boleh. Kirimkan ke saya, insya Allah saya cek. Bismillah. Saya siang malam dengan istri saya, kadang sampai pagi Pak. Tadi malam aja sampai hampir pukul 2 Pak. Saya cek tilawahnya jamaah. Kan ada yang online juga hari ini. Sebetulnya saya online nggak sampai siang. Tapi karena saya kesini, maka saya tinggalkan, saya suruh rekam. Jadi direkam, boleh video, boleh dalam bentuk voice note, silakan. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa memberikan sedikit-sedikit gambaran mengenai bacaan yang sempurna, gitu ya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau bacaan Al-Quran tadi saya dengar sudah luar biasa sekali. Sekali lagi jika berkenan, monggo silakan kirimkan voice note Bapak Ibu rekamannya, insya Allah saya dengan istri lillahi ta'ala untuk mengecekkan. Karena ini waktu sudah siang, tidak ada pertanyaan kan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada permohonan doa untuk saudara kita Ibu Arti, sedang sakit di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Ya, mudah-mudahan Allah lekas sembuhkan, Allah berikan kesabaran dan keikhlasan, karena sesungguhnya sebaik-baik obat adalah sabar dan ikhlas. Demikian pula untuk kita sekalian, saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya penyakit. Pasti ada penyakit, entah itu penyakit lahir, entah itu penyakit batin. Maka kita berdoa bersama-sama untuk kita dan wabil khusus untuk Ibu Panti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Wahai Allah, Tuhan segenap alam dan jagat raya ini, Engkau yang maha menyembuhkan segala penyakit. Penyakit datang darimu dan hanya Engkaulah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Maka sembuhkanlah kami ya Rabbi, sembuhkan kesehatan lahir batin kami ya Allah. Wabil khusus untuk Ibu Parti, berikan kesabaran dan keikhlasan sehingga penyakit yang kami derita ini menjadi tabaruk atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami, dan meninggikan derajat kami sebagai orang yang sabar di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, banyak kata-kata yang kurang berkenan, mudah-mudahan dimaafkan. Insyaallah tahun depan atau kapan lagi nanti kita berjumpa lagi. Jika dunia tidak mempertemukan kita, semoga surga menjadi tempat kita bertemu. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.